Mari jemaat kita bangkit berdiri, kita masuk dalam saat teduh. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang setianya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan pekerjaan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Puji nama Tuhan, shalom. Haleluya, kita jumpa lagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih. Ya, tidak terasa kita ada di minggu terakhir ya, di tahun 2024. Dan saya yakin dan percaya sepanjang tahun 2024 kita semua merasakan penyertaan Tuhan. Amin. Kita merasakan perlindungan Tuhan, kita boleh merasakan kekuatan yang Tuhan berikan bagi kita. Sehingga kita dapat melewati hari-hari kita bersama-sama dengan Tuhan. Oleh karena itu mari di pagi hari ini siapkan hati kita. Kita mau menaikkan syukur kita kepada Allah kita. Sebab anugerah Tuhan itulah yang selalu mempesona di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu boleh kembali duduk. Kita tetap dalam hadirat Tuhan. Saya yakin dan percaya Allah ada di tempat ini. Dan Dia siap untuk menjamah setiap kita yang hadir. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, Kau sungguh besar. Karyamu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Katakan Tuhan, Kau sungguh besar. Tuhan, Kau sungguh besar. Sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Membuatku berharga di matamu. Haleluya, kita semua berharga di mata Tuhan. Naikkan pujian ini. Tuhan, Kau sungguh besar. Karyamu sungguh ajaib, tiada hentinya bumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mana. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu, mari bersyukur kepada Tuhan kita. Amin, katakan anugerah-Mu sungguh mempesonaku Tuhan. Mempesonaku, selalu
Sama-sama katakan, ku berharga di mata-Mu Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagiku. Ku berharga di mata-Mu Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagi. Katakan lagi, ku berharga. Ku berharga di mata-Mu Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagiku. Amin. Ku berharga di mata-Mu Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagiku. Mari semua sama-sama bangkit berdiri. Katakan, ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga. Ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Haleluya. Benar ya Tuhan, seperti pujian yang baru kami naikkan, Kau sungguh Allah yang besar. Karya-Mu atas kehidupan kami sungguh ajaib. Anugerah-Mu senantiasa mempesona kami. Tuhan, tak terasa Kau telah menghantarkan kami di penghujung tahun 2024 ini ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur segala keadaan kami ya Tuhan. Kami ada sebagai kami ada. Ini juga semua karena kasih anugerah dan kemurahan-Mu saja ya Tuhan. Jika kami menoleh ke belakang di hari-hari sepanjang tahun ini yang telah kami jalani, ada suka dan duka yang telah kami jalani, ada hal-hal yang tidak mengerti juga kami telah jalanin. Ini semua bukan karena kehebatan, kekuatan, kuat gagah kami ya Tuhan. Tapi ini semata-mata karena ada penyertaan-Mu, ada pimpinan-Mu Tuhan. Kau Tuhan yang senantiasa menopang kami, Kau Tuhan yang juga memberikan kekuatan kepada kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan juga beberapa hari lagi kami akan melangkah ke tahun baru, tahun 2025 ya Tuhan. Masih ada pergumulan yang masih belum terselesaikan di tahun 2024. Tuhan, kami juga mau menyerahkannya ke dalam kuasa tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang turun tangan, Tuhan yang membuka jalan setiap bagi pergumulan kami. Dan kami tahu Tuhan ke depan yang pasti adalah penuh dengan ketidakpastian ya Tuhan. Baik kondisi ekonomi, krisis global dan juga dalam domestik ya Tuhan. Kami mau melangkah hari lepas hari ke depan ya Tuhan. Hanya bersandar penuh kepada-Mu ya Tuhan. Kami mau mempercayai Engkau ya Tuhan. Kau Tuhan, karena Tuhan yang kami kenal dan kami Tuhan yang kami bersandar adalah Tuhan pencipta langit bumi beserta isinya. Kau Tuhan yang sekali-sekali tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami berjalan sendirian. Kau Tuhan, kuat kuasa tangan-Mu senantiasa ada bagi kami ya Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus. Karena kami tahu juga rancangan-Mu bukanlah rancangan kecelakaan, tetapi rancangan penuh dengan damai sejahtera ya Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur untuk gereja-Mu, Gereja Petra Indonesia ya Tuhan. Di tahun 2024, karena oleh penyertaan-Mu, oleh anugerah-Mu ya Tuhan, kami boleh memperoleh izin tetap beribadah ya Tuhan. Kiranya ke depan setiap langkah pelayanan kami Tuhan pimpin dan Tuhan memberkati. Pakai setiap talenta kami ya Tuhan. Berikan kesatuan hati juga di dalam menjalankan pelayanan bagi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Biarlah kami boleh menjangkau lebih banyak lagi dan memberitakan kabar baik untuk semua di sekeliling kami dan juga dimanapun kami berada ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, di pagi hari ini kami mengucap syukur apabila Kau telah hantarkan kami di tempat ini. Kami mau beribadah kepada-Mu ya Tuhan. Kami mau meninggikan, memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Dan Tuhan memberkati setiap kami yang melayani. Biarlah setiap pelayanan kami, setiap puji-pujian kami boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Menyerahkan juga hamba-Mu Bapak Pendeta Yung Tik Yuk yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan urapi, Tuhan sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu. Biarlah setiap firman yang ditaburkan sungguh-sungguh boleh memberikan kekuatan, memberkati kami, memberikan penghiburan bagi setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Menyerahkan ibadah ini dari awal hingga akhirnya hanya ke dalam kuasa tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin, amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Dan saya mengundang adik-adik sekolah minggu untuk maju ke depan. Mereka akan diberkati Tuhan juga lewat ibadah mereka di pagi hari ini. Tambah hari, tambah cinta Yesus. Tambah hari, tambah cinta Yesus. Tambah hari, tambah ku setia. Tambah hari, tambah benci dosa. Tambah hari, tambah sekali lagi. Tambah hari, tambah cinta Yesus. Tambah hari, tambah cinta Yesus. Tambah hari, tambah ku setia. Tambah hari, tambah benci dosa. Tambah hari, tambah ku percaya. Kita bangkit berdiri jemaat sekalian, kita berdoa buat anak-anak kita. Tuhan boleh melawat mereka satu persatu di dalam usia yang masih muda ini. Mereka boleh mengenal Tuhan dan menerima keselamatan dari Tuhan. Bapa dalam surga, kami datang pada pagi hari ini, kami bersyukur untuk anak-anak yang Tuhan percayakan untuk boleh bertumbuh di Petra Kids, Gereja Petra Indonesia. Kami berdoa untuk setiap mereka di dalam usia yang masih sangat kecil, masih sangat muda. Kiranya Tuhan boleh menyatakan kebenaran-Mu, mereka boleh menerima akan keselamatan, mereka boleh mengenal Yesus, mereka punya relasi dengan Tuhan, dan mereka boleh semakin hari semakin cinta Yesus, semakin hari semakin benci dosa. Kami berdoa, kami percaya ya Tuhan, bukan suatu hal yang mustahil. Jikalau Tuhan boleh berkenan, Tuhan boleh nyatakan anugerah bagi setiap mereka. Sehingga kami berdoa dalam ibadah Petrakis yang sebentar mereka akan ikuti, mereka boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Mereka boleh memuji, memuliakan Tuhan. Mereka boleh berteman, berelasi, sehingga mereka boleh sungguh-sungguh ya Tuhan menjadi anak yang cinta Tuhan. Kami berdoa untuk setiap mereka yang mengajarkan kebenaran firman Tuhan, kakak-kakak yang Tuhan percayakan. Tuhan juga berikan bijaksana untuk mereka. Kami berdoa, kami serahkan untuk setiap anak-anak kami ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beribadah adik-adik. Haleluya. Bapak Ibu boleh kembali duduk.
Berapa banyak yang siap untuk memuji Tuhan? Boleh lambaikan tangannya, kita berikan sorakan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Puji nama Tuhan sebab Dia sungguh baik bagi kita semua. Kita boleh ada sampai hari ini di penghujung tahun, kita tahu bukan karena kuat dan gagah kita, tapi kita tahu ini karena kebaikan Tuhan yang sungguh ajaib dan luar biasa di dalam hidup kita semua. Sebab Dia baik. Amin. Mari sama-sama kita tepuk tangan. Ku tahu Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Walau lewati gunung dan lembah, ku takkan takut bahaya. Penyertaannya ku rasakan di sepanjang jalan hidup. Angkat suaramu katakan, oh sebab Dia baik. Ku angkat tangan memuji Dia. Amin. Sebab Dia baik untuk selamanya. Kasih setianya. Puji Yesus sebab Dia baik. Amin. Tahu Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Walau lewati gunung dan lembah, takkan takut bahaya. Penyertaannya ku rasakan di sepanjang jalan hidupku. Katakan, sebab Dia baik. Ku angkat tangan memuji Dia. Sebab Dia baik untuk selamanya. Kasih setianya. Puji Yesus sebab Dia baik. Katakan, sebab Dia baik. Sebab Dia baik. Ku angkat tangan memuji Dia. Sebab Dia baik untuk selamanya. Kasih setianya. Puji Yesus sebab Dia baik. Katakan, sebab Dia baik. Oh sebab Dia, mana suaranya? Ku angkat tangan memuji Dia. Amin. Sebab Dia baik untuk selamanya. Kasih setianya. Puji Yesus sebab Dia, katakan sebab Dia baik. Oh sebab Dia baik. Ku angkat tangan memuji Dia. Sebab Dia baik untuk selamanya. Kasih setianya. Puji Yesus sebab Dia untuk selamanya. Untuk selamanya. Kasih setia untuk selamanya. Kasih setianya. Untuk selamanya. Kasih setia. Puji Yesus. Puji Yesus sebab Dia baik. Haleluya, berikan sorak bagi Allah kita. Amin. Dia sungguh Allah yang baik. Amin. Bapak Ibu boleh keluar dari bangku. Bapak Ibu sekalian, boleh salaman di kiri kanan saudara. Ya, katakan sungguh hanya Yesus, Allah yang baik, Allah yang sungguh luar biasa. Hatiku tetap percaya, Engkaulah gunung batuku Tuhan. Amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Amin. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan
perlindungan. Katakan ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur. Sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung berancam, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Lebih lagi bagi Allah kita, hanya Dia satu-satunya Allah yang luar biasa. Katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Katakan hanya padamu, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur. Sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung berancam, namun kasih setiamu. Nah, Bapak Ibu saja, ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur. Yes. Amin. Tak akan pernah berubah. Hatiku, yes, walau bumi bergoncang, tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur. Sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung berancam, namun kasih setiamu tak pergi. Kasih setiamu, kasih setiamu tak pergi. Katakan kasih setiamu, kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk lagi Bapak Ibu. Kasih setia Tuhan tidak akan pernah beranjak dari hidup kita. Amin. Kita yakin dan percaya kita akan meninggalkan tahun ini. Kita akan masuk tahun yang baru. Kita yakin bahwa Tuhan akan tetap bersama-sama dengan kita. Karena kasih setia Tuhan tidak akan pernah berlalu daripada kita. Siapkan hati kita untuk kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan di siang hari ini. Kita mau katakan bahwa Tuhan, Engkau satu-satunya harapanku. Masuk tahun yang baru. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun yang baru. Tapi kita yakin Allah kita Allah yang besar. Amin. Allah kita adalah Allah yang hidup. Amin. Yes, kita tidak perlu khawatir. Tetap Dia akan bersama-sama dengan kita. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Katakan dengan imanmu, Engkaulah ku
pujian ini. Bukan dengan kekuatan. Kita dapat melewati setiap hari-hari kita bersama-sama dengan Tuhan. Naikkan syukur kepadamu Tuhan. Sungguh benar, tanpa Engkau Tuhan kami tak mampu Tuhan. Kami membutuhkan Engkau Yesus. Amin Tuhan. Katakan dengan imanmu, katakan Engkaulah kuat kami Tuhan. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Mari semua bangkit berdiri. Katakan, ku pandang wajah-Mu Tuhan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru. Katakan, pertolonganku hanya datang dari Engkau Yesus. Pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Sekali lagi katakan, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam, kaulah harapan, kaulah harapan dalam hidup, kaulah harapan, kaulah harapan dalam hidupku. Hanya Engkau satu-satunya Allah yang benar, bahkan Allah yang berkuasa, yang merancang masa depan hidup kami. Oleh karena itu ya Tuhan, hanya Engkau pula yang menjadi harapan kami. Bahkan di dalam Engkau selalu ada harapan. Tuhan, biarlah di tengah-tengah ibadah kami pada hari ini, pada hari Minggu terakhir daripada tahun 2024, sekali lagi mata kami melihat Engkau lebih jelas, hati kami lebih bertaut padamu, langkah-langkah kami diperteguh di dalam Engkau. Inilah doa kami ya Tuhan, oleh karenanya bekerjalah Roh-Mu, memakai bibir mulut hamba-Mu, membuka telinga, pikiran dan hati jemaat-Mu untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Silahkan duduk. Hari ini kita akan merenungkan satu tema, yaitu selalu ada harapan. Saya tidak tahu apakah saudara-saudara ini jikalau berani jujur mengakui sepanjang tahun ini sampai tanggal 29 Desember, langkah-langkah yang kita jalani di dalam tahun ini, langkah-langkah yang terlalu berat. Saya tidak tahu apakah ada di antara saudara yang merasa benar-benar tahun ini, tahun yang paling sulit daripada tahun-tahun sebelumnya. Ditambah lagi ke depan bagaikan ada rintangan yang sulit untuk kita tembus. Kalaupun itu perasaan kita, apapun bahkan kekhawatiran kita tentang kegelapan hari besok,
kegelapan tahun depan yang tidak mungkin kita bisa mengerti, pegang satu hal. Selalu ada harapan. Mengapa selalu ada harapan? Ada banyak alasannya. Tetapi secara singkat pada pagi hari ini saya akan mencoba mengungkapkannya dari 3 alasan yang bagi saya paling pokok. Kenapa selalu ada harapan? Yang pertama, karena Tuhan perancang masa depan. Kejadian pasal 15 ayat 13 sampai 14 berbunyi demikian. Firman Tuhan kepada Abram, ketahuilah bahwa sesungguhnya keturunanmu akan menjadi pendatang di suatu negeri yang bukan milik mereka. Dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya selama 40 tahun. Tetapi bangsa yang memperbudak mereka akan kuhukum, sesudah itu mereka akan keluar membawa harta benda yang banyak. Sosok ini adalah yang disampaikan oleh Tuhan kepada Abraham bahwa dia adalah Allah yang merancang masa depan. Adalah Allah yang mengendalikan sejarah menuju pada kegenapan rencananya yang mulia dan kekal. Dan apa yang disampaikan oleh Allah kepada Abraham ini benar-benar terjadi bukan? Sampai pada generasi cucunya yaitu Yakub. Dan 12 cicitnya dengan anak buyutnya. Yakub dengan seluruh keluarganya, dengan cucu-cucunya menjadi pendatang di Mesir. Hanya dalam waktu yang sangat singkat. Sebagai keluarga besar daripada Yusuf. Mereka di Mesir menjadi warga kehormatan. Tetapi itu hanya singkat. Selebihnya, masa yang lebih panjang adalah masa-masa yang berat selama mereka menjadi pendatang di Mesir. Sebagai budak, setiap hari harus bekerja rodi. Bahkan hak untuk mempunyai anak laki-laki pun mereka tidak berhak. Ini kondisi daripada orang-orang keturunan Abraham yang dirancang oleh Allah seperti itu. Menjadi masa depan daripada keturunan Abraham. Saudara kalau mau jujur, pada waktu itu ketika orang-orang Israel yang diperbudak di Mesir jatuh pada satu pilihan yang sulit. Lebih baik tetap hidup atau lebih baik mati. Dalam kondisi yang seperti inilah. Sesuatu yang seolah-olah tidak pernah mereka pikirkan. Muncul dalam mimpi pun mungkin tidak. Tiba-tiba terjadi atas kehidupan mereka. Tuhan membebaskan mereka dari perbudakan Mesir. Dan semua yang disampaikan oleh Tuhan kepada Abraham persis tergenapi. Mereka meninggalkan Mesir bukan dengan tangan kosong. Membawa kekayaan, membawa bekal yang sangat banyak. Itu sebabnya mereka dengan begitu keenteng dan gampangnya. Masing-masing orang menyerahkan emas untuk membuat lembu emas. Saya percaya yang dilebur menjadi lembu emas itu sebagian kecil daripada milik orang-orang Israel. Ironis memang kadang-kadang kalau kita pikir. Berkat kelimpahan daripada Allah. Untuk menggenapi janji Allah kepada Abraham. Mereka ketika meninggalkan Mesir bukan dengan tangan kosong tetapi dengan berlimpah harta benda. Bukan membuat mereka bersyukur kepada Tuhan. Tetapi justru membawa mereka jatuh dalam penyembahan berhala. Sehingga kalau kita mau jujur kadang-kadang kita ini perlu berdoa. Tuhan daripada aku kelimpahan dengan harta tapi meninggalkan Engkau. Lebih baik aku hidup miskin dan selalu bertaut padamu. Ada yang mau saya doakan seperti ini? Kalau ada nanti selesai kebaktian boleh tinggal sebentar. Tetapi kalau ada, dan saya terus terang juga sungkan sih mendoakan hal yang seperti ini. Minimal kita boleh menarik satu kesimpulan. Miskin itu kadang-kadang membuat kita kaya di hadapan Tuhan.
Sementara ketika kita berkelimpahan dengan kekayaan dunia, kita bisa miskin di hadapan Allah. Tetapi itu yang jelas, bahwa kita ini selalu ada pengharapan sebab Tuhan adalah yang merancang masa depan. Namun saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita boleh bertanya sih, kalau memang Tuhan yang merancang masa depan, mengapa harus ada masa perbudakan sekitar 400 tahun lamanya? Apakah tidak ada skenario lain yang Tuhan bisa rancangkan bagi kita yang juga baik? Saya percaya kita semua mungkin pernah pada satu situasi tidak punya pilihan lain kecuali satu yang harus suka nggak suka kita harus lakukan. Itu kita. Tetapi jikalau Allah hanya punya satu pilihan lain dan tidak ada alternatif yang lain, maaf, jangan jadi Allah. Membuktikan dia tidak punya kuasa. Membuktikan dia kehabisan akal. Sehingga dia tidak punya pilihan lain. Tetapi kembali pada pertanyaan tadi. Kalau ada 1001 macam pilihan lain yang Allah bisa rancangkan untuk keturunan Abraham. Kenapa harus lewat perbudakan 400 tahun lamanya? Jangan tanya pada saya. Saya tidak bisa menjawab. Jangan buka Alkitab dari lembar pertama sampai lembar terakhir. Alkitab tidak pernah berusaha untuk menjelaskannya. Sebab hikmat Allah tak mampu dimengerti dan diselidiki secara tuntas oleh keterbatasan pikiran dan akal manusia. Tetapi di tengah-tengah situasi seperti ini ketika kita bertanya mengapa harus diperbudak 400 tahun lamanya. Mari kita tetap memegang satu keyakinan yang disampaikan oleh Tuhan dalam Yeremia pasal 29 ayat 11. Sebab aku mengetahui rancangan yang kupikirkan mengenai engkau. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan malapetaka. Untuk memberikan kepadamu masa depan yang penuh harapan. Puji syukur. Mungkin kita pada situasi seolah-olah bertanya tadi, mengapa harus seperti ini? Kita tidak menemukan jawaban. Tetapi pegang teguh keyakinan. Rancangan Tuhan, rancangan damai sejahtera. Dan bukan rancangan malapetaka. Bahkan rancangan untuk masa depan yang penuh harapan. Itu sebabnya karena Tuhan adalah yang merancang masa depan. Selalu ada pengharapan. Hal yang kedua, mengapa selalu ada pengharapan? Sebab Tuhan tahu yang akan dilakukan. Yohanes pasal 6 ayat 5 dan 6 berbunyi demikian. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, di manakah kita dapat membeli roti supaya mereka dapat makan? Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Ingat satu hal, Tuhan selalu tahu yang akan dilakukan. Waktu itu dia bukan bersandar pada 200 dinar yang cukup banyak, tetapi tidak mungkin bisa memenuhi. Sebaliknya, Tuhan memakai yang sangat sedikit, 5 ketul roti dan 2 ekor ikan, mengenyangkan 5.000 orang, bahkan bersisa 12 keranjang. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya tidak tahu apa yang kau alami sepanjang tahun 2024.
Dan ketika engkau akan sebentar lagi suka tidak suka harus masuk ke dalam 2025 di dalam kondisi seolah-olah tidak mengerti apakah cukup padaku. Apakah ada penyertaan Tuhan dan apakah yang lain? Saya boleh katakan kepada saudara, ketika engkau tidak tahu kehidupan besok bagaimana, datanglah ke gereja ini. Pergilah ke lantai 2. Keluar dari lift, engkau menunduk ke lantai, melihat yang sangat sedikit, 2 ekor ikan. Dan imanmu seolah-olah menjadi gugur. Kekhawatiranmu menjadikan bertambah. Tetapi jangan cuma menunduk ke bawah. Lihat ke langit-langit. Di sana ada 5 ketul roti. Saya percaya sampai di sini imanmu sekali lagi diteguhkan Tuhan. Yang sedikit tidak akan pernah menjadi terbatas bagi kekuatanmu. Sebab engkau tahu apa yang kau perbuat. Nanti kalau saya selesai kebaktian berdiri di sana, memberi salam saudara-saudara, lihat wajah saya, jangan lihat lantai dan atas. Lain kali aja kalau imanmu gugur, baru datang ke tempat ini. Lihat, renungkan. Kalau kita mau jujur mengikuti hati kita, berapapun selalu tidak cukup. Tetapi ketika kita melihat ke atas, 5 ketul roti dan 2 ekor ikan yang sedikit di tangan Tuhan. Dan bagi orang yang tahu bagaimana bersyukur, selalu berlimpah. Amin. Dan seperti itulah tahun 2024 ini bukan? Tuhan tahu yang akan dilakukan. Filipus, di mana kita akan mendapatkan roti untuk orang sekian banyak. Satu pertanyaan yang membingungkan. Satu pertanyaan yang tidak masuk di nalar manusia. Tetapi mari kita lihat. Tuhan bisa melakukan sesuatu di luar nalar manusia. Sebab dia tahu apa yang akan ia perbuat. Tetapi kita boleh melihat kisah lain dari poin ini. Yohanes pasal 11 ayat 4 dan 6. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Supaya melalui penyakit itu anak Allah dimuliakan. Yesus mengasihi Marta dan saudaranya Lazarus. Namun setelah didengarnya Lazarus sakit, ia tinggal 2 hari lagi di tempat ia berada. Menjadi satu pertanyaan, bukankah Lazarus yang dikasih sedang dalam kondisi kritis? Dan semua anggota keluarganya, semua teman-temannya dalam kekhawatiran dan kecemasan. Dan ketika kemudian kurir yang diputus untuk memberitahu Tuhan Yesus sudah kembali, mereka bertanya, apakah kabar sudah disampaikan kepada Tuhan Yesus? Sudah. Kenapa dia belum datang? Mana aku tahu. Kekhawatiran mereka semakin bertambah. Tetapi Tuhan tahu yang akan dia perbuat. Sejak awal dia sudah berkata, penyakitnya justru akan membawa kepada kemuliaan Allah. Dan anak Allah dimuliakan. Memang benar, Lazarus akhirnya mati karena penyakitnya. Tetapi jangan berhenti sampai di sana. Tuhan bukan hanya menyembuhkan Lazarus dari penyakitnya. Tetapi bahkan ia membangkitkan Lazarus yang sudah mati karena penyakitnya. Kenapa ia berlambat-lambat datang? Sebab ia tahu apa yang akan dilakukannya. Kita mungkin tidak tahu. Tuhan kenapa? Sampai tanggal 29 Desember tahun ini
pergumulanku semakin berat. Tuhan, ada kalanya aku sudah kehabisan kata-kata untuk menaikkan doaku. Sudah kehabisan air mata untuk menangis di hadapan-Mu. Tetapi mengapa Tuhan Engkau seperti berdiam diri? Kita tidak mendapatkan jawaban. Tapi Tuhan tahu yang akan dilakukan bagimu. Tuhan tahu apa yang akan dilakukan bagi setiap kita masing-masing. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selalu ada harapan. Sebab Tuhan yang merancang masa depan. Selalu ada harapan. Sebab Tuhan tahu yang akan dilakukan. Dan yang ketiga, selalu ada harapan. Sebab Tuhan Maha Kuasa. Saya akan baca Efesus pasal pertama ayat 17 sampai 22, demikian bunyi firman Tuhan. Aku meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan warisannya kepada orang-orang kudus. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Sesuai dengan kuasanya yang besar, yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati. Dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di surga. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Segala sesuatu telah diletakkan di bawah kakinya, kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada gereja sebagai kepala dari segala yang ada. Mengapa selalu ada harapan? Sebab Dia yang merancang masa depan. Sebab Dia tahu apa yang Dia perbuat. Dan yang merancang masa depan dan yang tahu apa yang diperbuat adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Ada kalanya kita punya rencana. Ada kalanya kita tahu apa yang harus kita perbuat. Tetapi kita kecewa. Karena apa yang kita rencanakan, yang kita tahu seharusnya kita perbuat, kita tidak berdaya melakukannya. Karena keterbatasan kita. Atau terjadi hal-hal yang di luar dugaan kita. Tetapi Tuhan yang merancang masa depan, Tuhan yang tahu apa yang harus Dia perbuat, pada saat yang sama puji syukur adalah Tuhan yang Maha Kuasa, yang tidak pernah gagal dalam menggenapkan rancangannya. Yang tidak pernah lalai melakukan apa yang Dia mau lakukan. Ada kalanya bukan. Kita sudah merencanakan, kita sudah tahu apa yang mau kita perbuat dan sebetulnya kita sanggup melakukan itu. Tetapi sorry kelewatan, saya lupa. Sepanjang zaman dari kekal sampai kekal, belum pernah satu kali pun Tuhan lupa dan lalai. Belum pernah sepanjang zaman, dari kekal sampai kekal, Tuhan tidak lupa, tetapi tidak sanggup menggenapkan apa yang sudah Dia rencanakan. Belum pernah sepanjang zaman dari kekal sampai kekal, apa yang Dia mau lakukan akhirnya Dia tidak bisa melakukan karena ada sesuatu yang lebih besar daripada dirinya yang menghalanginya. Tak ada. Tak ada hal itu. Itu sebabnya selalu ada pengharapan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, iman yang benar tadi dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Efesus pasal pertama mulai ayat 17 sampai 22 adalah yang dibangun di atas dasar pengenalan Allah yang benar. Yang di dalam kuasanya
Membuktikannya itu melalui kebangkitan yang diberikan kepada Kristus. Bahkan yang kemudian membuat Kristus ada di sebelah kanannya. Meletakkan segala sesuatu di bawah kakinya. Dan Kristus itulah yang diberikan sebagai kepala gereja. Atau pakai bahasa yang paling gampang, yang diberikan untuk menjadi pemimpin daripada setiap kita masing-masing. Selalu ada pengharapan. Sebab Allah kita adalah Allah yang maha kuasa. Tetapi pada saat yang sama yang meninggalkan keteladanan melalui Kristus Yesus. Yang berani taat sempurna. Taat secara total kepada kehendak Bapanya. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jikalau kita berani mengklaim di dalam Kristus selalu ada pengharapan. Maka harus diimbangi dengan satu keberanian. Selalu taat secara total kepada Allah. Karena pengharapan itu seringkali menuntut minimal ketaatan kita kepada Allah. Betul? Ada banyak orang yang mengatakan Tuhan, di dalam Engkau selalu ada pengharapan. Tetapi kita tidak berani berjalan mengikuti Dia. Bagian firman ini dikatakan, Kristus menjadi kepala. Bagaimana mungkin kita bisa sampai ke padang rumput yang hijau, di tempat itu kita rindu berbaring. Bagaimana kita bisa sampai ke air yang jernih, di tempat itu kita bisa minum dan merasakan kesegaran dari dahaga kita. Jikalau kita tidak pernah berani mengikut Tuhan kita. Apalagi ketika kemudian di balik lembah kekelaman, di balik tebing yang terjal, ada padang rumput itu, dan Tuhan memimpin kita sambil berjanji, jangan takut, aku besertamu, gadamu dan gadaku dan tongkatku menyertai. Tetapi kita tidak berani mengikut, jangan kemudian berkata, Tuhan kenapa aku tidak pernah sampai kepada padang rumput itu. Jikalau kita berani berkata di dalam Tuhan selalu ada pengharapan. Beranikah kita dalam segala keadaan tetap taat dan mengikuti langkah demi langkah pimpinan Kristus dalam hidup kita. Saya sang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Allah kita adalah Allah yang maha kuasa. Itu sebabnya ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, yang bagi manusia secara umum seolah-olah menjadi perintang, justru dipakai oleh Tuhan untuk menjadi penolong, bukan? Karena Musa berani mentaati firman Tuhan. Alkitab tidak mencatat, tetapi saya berani yakin ketika mereka dikejar oleh tentara Firaun, tentu sambil lari, Musa sambil berdoa, Tuhan kemana kami harus lari? Belok ke kanan atau belok ke kiri? Karena di depan ada laut Teberau yang mencegat kami. Di dalam pergumulan sambil lari, sambil berdoa seperti itu, seolah-olah mendengar suara Tuhan. Terus saja maju ke depan. Tuhan yang benar saja. Terus maju ke depan. Sebentar lagi kami tidak bisa maju sebab ada laut Teberau. Tetapi saudara bisa bayangkan jika waktu itu kemudian Musa justru berbelok ke kanan atau berbelok ke kiri. Akan terkejar bukan? Tetapi ketika dia tetap maju atas dasar pimpinan Tuhan. Yang awalnya dikira perintang. Justru itu menjadi alat yang Tuhan pakai untuk menolong seluruh bangsa Israel. Bahkan untuk menenggelamkan seluruh prajurit yang mengejar mereka.
Kenapa? Sebab Tuhan Maha Kuasa. Yang sedikit lama katu roti dan 2 ekor ikan. Yang dianggap oleh Maria dan Marta Tuhan Yesus terlambat. Tetapi hasilnya mengejutkan. Apa sebab? Sebab Tuhan Maha Kuasa. Pimpinan Tuhan dalam kehidupan kita tidak pernah berhenti. Menjadi keliru jikalau kita mengatakan ketika kita sampai pada penghujung daripada hidup kita, kita menutup mata dan menghembuskan nafas yang terakhir sampai di situ pimpinan Tuhan. Keliru besar. Tuhan melanjutkan pimpinannya atas kita. Sehingga kita boleh tiba sampai di rumah Bapa kita di surga. Selalu ada harapan. Baik di dalam dunia ini. Baik pada waktu kita sudah melintasi pintu kematian. Kita akan sampai dipimpin oleh Tuhan. Tuhan yang merancangkan masa depan bahkan kekekalan bagi kita. Tuhan yang tahu apa yang Ia perbuat. Dan Tuhan yang Maha Kuasa memimpin kita sampai kita tiba di rumah Bapa. Amin. Mari kita bersama-sama masuk di dalam doa. Kepadamu Tuhan, kami datang. Ada kalanya kami gentar. Ada kalanya kami tidak punya pilihan kecuali terus melangkah. Sekalipun sebetulnya jikalau sanggup kami ingin berhenti melangkah. Namun hari ini kami diingatkan. Kami harus terus berjalan bersama-sama dengan Engkau. Sebab Engkau Allah yang merancangkan masa depan bagi kami. Rancangan damai sejahtera dan bukan malapetaka. Kami mengucap syukur ya Tuhan, ada kalanya kami tidak tahu apa yang harus kami perbuat. Tetapi Engkau selalu tahu apa yang akan Kau perbuat bagi kami. Kami mengucap syukur karena kami merasa tidak berdaya, kami tidak punya kekuatan, kata kami tidak mampu lagi. Tetapi kami mengucap syukur. Engkau Allah yang Maha Kuasa, yang selalu memimpin hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur kami boleh tiba pada hari ini. Sekalipun kami tidak tahu apa yang akan kami alami besok hari. Satu hal kami tahu. Kami tidak punya pilihan kecuali tetap selangkah demi selangkah mengikut Engkau sampai kapanpun. Ini doa kami Tuhan, kuatkan iman kami, teguhkanlah hati kami, khususnya setelah mendengar firman pada pagi hari ini. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama dengan segenap umat percaya sepanjang zaman di berbagai tempat mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kalib langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan bahkan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan aman, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk.
Mari kita mempersiapkan hati, kita berdoa, kita mengucap syukur. Di minggu terakhir daripada tahun ini pun Tuhan masih memampukan kita mengumpulkan persembahan. Bukti penyertaan Tuhan, kelimpahan di dalam Tuhan tak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Sekali lagi Tuhan, di tengah-tengah ibadah kami ini, kami mau mengumpulkan rasa syukur kami, mengumpulkan persembahan, bukan karena kami sanggup memberikan sesuatu kepadamu Tuhan, tetapi justru membuktikan karena kami sudah menerima terlalu banyak daripadamu. Dengan rasa syukur seperti itu Tuhan, kami menyisihkan sebagian berkat-Mu ke tempat ini Tuhan, supaya boleh Engkau pakai bagi kemuliaan nama-Mu, bagi pelebaran kerajaan-Mu, bahkan menjadi berkat bagi orang-orang yang membutuhkannya. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Damai yang padaku tak diberi dunia, tak dapat diambilnya pun. Meski susah tempuh, takutku tidaklah, karena damai Tuhanku turun. Damai yang diberinya sangat besar, damai yang jadikan hati gemar. Tuhan besertaku sepanjang jalanku, Yesuslah saja ku harapkan. Senap alam sujud sambil memuji-Mu, olehnya damai ku tambah. Duka hilang lenyap, terbitlah kirangku, Yesus Tuhan yang sangat indah. Damai yang diberinya sangat besar, damai yang jadikan hati gemar. Tuhan besertaku sepanjang jalanku, Yesuslah saja ku harapkan. Harta yang terbesar oleh Yesus diberi, yaitu damai dan gemar. Dia datang segera, berkat-Nya tak terberi, bagi yang percaya sebenar. Damai yang diberinya sangat besar, damai yang jadikan hati gemar. Tuhan besertaku sepanjang jalanku, Yesuslah saja ku harapkan. Mari kita bersama-sama masuk di dalam doa. Tuhan, sebuah kenyataan. Oleh penyertaan-Mu kami boleh ada sampai hari ini. Minggu terakhir dari tahun 2024. Minggu demi minggu sudah kami lewati. Sepanjang waktu itu, dari tempat ini firman Tuhan senantiasa diberitakan. Dan kami rindu ya Tuhan, gereja ini, gedung ini menjadi tempat di mana setiap orang yang hadir pada setiap ibadah minggu boleh mendapatkan kekuatan, diingatkan untuk selalu berjalan
di dalam kebenaran bersama-sama dengan Engkau. Bahkan ketika di dalam kesendirian, di luar hari Minggu, mereka diam-diam datang ke tempat ini untuk berdoa. Mereka mendapatkan kekuatan daripadamu. Tuhan, benar harus kami akui. Ketika kami selalu menunduk ke bawah, melihat apa yang kami butuhkan, mungkin kami tidak pernah akan merasa cukup. Ajarkan kepada kami Tuhan, untuk selalu menengadah, melihat wajah kemuliaan-Mu. Maka semua kemuliaan, kecemerlangan, keindahan dan daya tarik dunia menjadi suram dan Engkau semakin indah bagi setiap kami. Tuhan, itu sebabnya jadikanlah tempat ini juga tempat untuk orang-orang berdoa dan menemukan Engkau lebih baik lagi daripada hari-hari sebelumnya. Tuhan, kami mengucap syukur untuk semua pengalaman, baik suka, baik duka, baik tawa, maupun tetesan air mata yang Kau izinkan kami alami sepanjang tahun ini. Kami percaya di balik semuanya itu Tuhan, satu saat kami melihat rancangan-Mu yang merancangkan semuanya ini bagi kami adalah indah adanya. Jikalau sampai hari ini bahkan kami belum mengerti mengapa hal itu terjadi, biarlah oleh pekerjaan Roh-Mu, pada waktu yang Kau pandang baik, satu saat kami boleh mensyukuri semuanya itu bukan secara lip sync basa-basi sebagai orang Kristen, melainkan sungguh-sungguh mensyukuri semua yang kami alami dengan keluar dari dasar hati kami yang terdalam. Tuhan, jikalau sepanjang tahun ini ada orang-orang yang mengalami kedukaan, kesedihan karena kehilangan yang paling dikasihi, dan sekarang ini masih di dalam kesendirian menangis meneteskan air mata, hapuskanlah air mata itu Tuhan, karena Engkau tahu bahasa tetesan air mata. Tuhan, jikalau sampai hari ini masih ada banyak orang yang tidak tahu kemana mereka harus berjalan, berikanlah ke mereka keteguhan untuk terus mengiring Engkau. Karena Engkau tidak pernah salah memimpin kami. Tidak ada satu hari di mana Engkau salah memimpin kami. Maka sepanjang tahun ini apapun yang kami alami, kami harus mengkonfirmasi dengan iman mengatakan pimpinan-Mu tidak salah bagi kami. Tuhan, terlalu banyak hal yang boleh kami doakan satu persatu. Tetapi kami tahu satu hal. Pada saat kami tidak tahu apa yang harus kami doakan lagi, Engkau tahu apa yang harus Kau lakukan untuk setiap kami. Engkau tahu apa yang terbaik bagi kami. Dan apa yang Kau tahu baik bagi kami. Apa yang Kau tahu harus dilakukan, kami percaya Engkau sanggup melakukannya karena Engkau Allah yang Maha Kuasa. Itu sebabnya kami bersyukur, menaikkan puji-pujian kepadamu sambil mengatakan Tuhan, ini kami. Sekali lagi Tuhan, kami mau mengambil tekad meninggalkan tahun 2024 dengan lebih setia mengikut Engkau. Lebih total bersandar kepada Engkau. Dan tidak pernah mau mencoba menoleh ke kanan atau ke kiri untuk mencoba memilih jalan lain yang bukan jalan yang seturut dengan kehendak-Mu. Engkau gembala kami yang baik Tuhan. Maka kami mau menjadi domba-domba-Mu yang penurut juga. Kami mengucap syukur untuk semua yang boleh kami alami sampai hari ini. Sebab kami punya Bapa yang di surga. Sehingga kami boleh berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami.
Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sebab Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Bagi Bapa, Anak dan Roh, puji, hormat dan mulia, dulu sekarang tak berubah, hingga selama-lamanya. Kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta kasih dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus, penyertaan, bahkan pertolongan dan penghiburan Allah Roh Kudus yang sudah menyertai saudara-saudara sepanjang tahun 2024 juga akan menyertai dan dilimpahkan di dalam tahun-tahun mendatang kehidupanmu dari sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk, doa teduh.